Terlepas adanya sejumlah temuan dan persoalan tersembunyi di baliknya, hasil survei elektabilitas Capres memiliki signifikansi terkait peta politik jelang pemilu 2024. Capres yang mendapat hasil survei cukup tinggi akan membentuk opini publik bahwa ia akan memenangi pemilu. Dan pragmatisme politik akan memunculkan bandwagon effect, yaitu efek ikut-ikutan seseorang, karena semua orang melakukannya. Pemilih yang belum menentukan pilihan, selanjutnya akan memilih capres, yang paling berpotensi menang, berdasar hasil survei tersebut. Siapakah di antara tiga capres yang selalu memuncaki hasil survei saat ini, yang akan memenangi Pilpres 2024 mendatang? Apakah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Prabowo saja yuk yang kita pilih, atau Anies Baswedan? Sinyal kecenderungan dukungan Jokowi kepada Ganjar, yang ditunjukkan sejak lama, jauh sebelum dia dideklarasikan resmi partainya sendiri, telah melempangkannya memuncaki hampir seluruh hasil survei. Posisinya mulai didekati Anies pada hasil survei Oktober tahun 2022, menyusul rally kampanye masifnya, bersama Partai Nasdem di berbagai daerah, utamanya luar Pulau Jawa. Saat mana capres lainnya sulit melakukan hal sama, terkendala aturan jabatan menteri dan gubernur yang diembannya. Dan sebulan kemudian, November tahun 2022, laju Anies tidak terbendung. Menjadi ancaman serius buat Ganjar. Menempel ketat Ganjar, dengan selisih kurang dari 2%, menyusul pendeklarasiannya sebagai capres Partai Nasdem, pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. Seruan Jokowi, dalam acara Gerakan Nasional Nusantara di Stadion Gelora Bung Karno, yang meminta para relawan dan loyalisnya memilih capres dengan ciri berambut putih, dibaca publik sebagai sinyal dukungan kepada Ganjar. Lihat rambutnya, wah kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Sontak, melambungkan kembali posisi Ganjar ke urutan teratas dalam survei Desember tahun 2022. Menjauhi posisi Anies yang mulai diimbangi Prabowo. Dukungan para relawan dan loyalis Jokowi kepada Ganjar makin memperlebar jarak dengan kedua capres lainnya. Hasil survei pada Februari tahun 2023 menjadi puncak pencapaian Ganjar, jauh meninggalkan posisi terdekatnya, Anies dengan selisih 8%. Sangat disayangkan, sinyal dukungan Jokowi kepada Ganjar mendapat respon negatif dari para elit PDIP. Megawati menilai, sikap Jokowi telah melampaui otoritas dan prerogasinya sebagai ketua umum. hak prerogatif hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Imbasnya, posisi Ganjar dalam survei Maret tahun 2023 banyak tergerus. Sebaliknya, menjadi berkah bagi Prabowo untuk mengisi kerenggangan yang mulai terjadi antara Jokowi dengan Ganjar. Dan Jokowi pun nampak kemudian dengan sengaja menunjukkan kedekatannya di hadapan publik, sehingga Prabowo diasosiasikan banyak orang sebagai capres yang direstui Jokowi. Posisi hasil survei Prabowo Subianto merangsek ke urutan 2, menyalip Anies Baswedan, yang urung dideklarasikan secara resmi oleh Koalisi Perubahan. Elektabilitas Ganjar makin merosot, dampak sikap penolakannya secara terbuka
atas rencana kehadiran timnas Israel yang akan mengikuti Piala Dunia U20 di Indonesia. Dalam survei April tahun 2023, posisinya ditempel ketat Prabowo, yang mulai menjauhi Anies di belakangnya. Deklarasi resmi pencapresan Anies, yang dilakukan Koalisi Perubahan, tidak mampu menghindarkannya merosot ke posisi paling buncit. Laju Prabowo, sulit dihentikan capres lainnya. Dalam survei Juni tahun 2023, untuk pertama kalinya, Prabowo Subianto berhasil menyalip posisi Ganjar, dan memuncaki urutan teratas hasil survei. Momen kebersamaannya dengan Jokowi, dalam banyak kegiatan penting, mendapat apresiasi publik sekaligus limpahan dukungan, sebagian relawan dan loyalis Jokowi. Sebaliknya, narasi dan sinyalemen keretakan hubungan Jokowi dengan Megawati, memperburuk posisi Ganjar Pranowo. Deklarasi resmi pencapresan Ganjar oleh PDIP, yang turut dihadiri Presiden Jokowi, juga tidak banyak berpengaruh. Tergerus narasi elit partainya, yang sering mengecilkan peran para relawan. Mereka kan suka relawan, jadi ya suka rela. Dan stempel sebagai petugas partai, yang disematkan atas dirinya. Awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Bagi Anies, hasil survei Juni tahun 2023, merupakan hasil terburuknya selama ini. Menempati urutan terbawah, dengan selisih 15% dari posisi terdekat di atasnya, Ganjar Pranowo. Polemik alot dalam koalisi, ihwal cawapres, mengalihkan dukungan sebagian relawannya, ke Prabowo Subianto. Masih ada cukup waktu bagi Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, untuk melakukan koreksi dan introspeksi. Mereka harus lebih peka terhadap suasana kebatinan dan semangat zaman. Mampu membaca momen dan momentum, saat mana masyarakat terbesar yang akan memilih mereka, adalah generasi milenial. Yang berlainan karakter, keinginan, perilaku maupun harapannya, dengan generasi sebelumnya. Pemilih milenial, bukan pemilih emosional dan transaksional. Isu-isu primordial, tidak merintangi hak pilihannya. Mereka lebih praktis dan pragmatis, dalam mempertimbangkan pilihan politik. Mereka membutuhkan pemimpin nasional yang apa adanya, sederhana, dan merakyat. Memenuhi semua kriteria tersebut, adalah cara terbaik, untuk bisa memuncaki hasil survei elektabilitas. Cara paling bijak dan tepat, untuk memastikan kemenangan pada Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam.